Mas, hati-hati ya. Kalau lihat apa aja, jangan dihiraukan. Lanjut aja terus. Rehatnya jangan lama-lama. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Baina. Dan makasih buat kalian yang udah klik video ini. Aku doain semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Oke, jadi di malam hari ini kita akan ngebahas tentang pengalaman horor seseorang lagi yang sebut aja bernama Bila, saat dia melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Dimana saat itu Bila benar-benar ngerasa diteror habis-habisan sama sosok yang ngikutin dia dari awal pendakian itu. Penasaran hal horor apa aja yang dialamin sama Bila? Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video seru aku berikutnya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, apalagi ke teman-teman kalian yang suka sama cerita-cerita berbau horor. Oke? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke videonya. Check it out. Jadi teman-teman, aku akan ngebacain cerita ini dari sudut pandang si Bila ya. Jadi di sini aku tuh kayak seakan-akan aku adalah Bila gitu. Ini adalah pengalaman pertamaku mendaki ke Merbabu. Tepatnya di bulan 8 sebulan sebelum acara pendakian yang akan aku lakukan ke Merbabu. Jujur, sebenarnya ada tantangan tersendiri melakukan pendakian ini. Karena pendakian ini akan dilakukan bertepatan di malam 1 Syuro di bulan 9. Di situ sebenarnya aku agak ragu, karena bisa dibilang aku ini cukup peka dengan hal-hal berbau mistis. Dan sebelum acara pendakian itu, jauh-jauh hari kami sudah merencanakan dan membicarakan tentang rencana ini di grup pendakian kami. Dan malam ini, tepatnya kami akan melakukan pendakian. Dan bertepatan juga dengan malam 1 Syuro, yang bisa dibilang untuk adat Jawa ini malam yang cukup sakral, karena menurut kepercayaannya pada malam itu eksistensi dan gangguan dari makhluk-makhluk kasat mata itu akan jauh lebih terasa. Tapi walaupun begitu, kami tetap akan melakukan pendakian malam ini juga. Jadi pendakian ini aku lakukan bersama 3 rekanku, yaitu Ricky, Lukman, dan Agus. Jadi kami semua berkumpul di daerah K, namanya disamarkan ya, sesuai dengan petunjuk yang sudah direncanakan sejak awal. Mohon maaf ada mochi. Ini penampakannya di kamar aku, oke guys? Nah, mainkan. Aish. Dan dari daerah K, mereka ini naik motor ke BC yang berada di lorong Merbabu. Awalnya perjalanannya begitu menyenangkan dan aman-aman aja. Lalu lanjut perjalanannya ini menuju ke arah lereng gunung. Di situ kami berhadapan dengan tikungan yang sangat tajam, turunan, dan juga jalan yang menikuk. Ditambah lagi, samping kanan kiri kami ini adalah jurang. Nah, di situ tiba-tiba Bila ini ngomong ke abang Gojek, mereka naik Gojek ya. Bang, tolong jalannya lebih cepat dikit ya. Terus Ricky ini nyaut, emang kenapa Bil? Ya pokoknya jalannya lebih cepat aja. Di situ Bila ngomong kayak gitu kayak orang ketakutan, gak tahu kenapa. Nah sebenarnya di sini nih Ricky masih bingung sama permintaan Bila ini yang agak aneh gitu. Tapi ya udahlah ya, Ricky agak paham lah kalau misalnya Bila ini bertingkah aneh kayak gitu, mungkin aja dia itu ngeliat sesuatu. Dan bener aja dong, Bila bertingkah kayak gitu karena dia ngeliat sosok perempuan berjubah putih dengan rambut yang sangat panjang ada di pinggir jalan tadi. Dan perempuan itu melambaikan tangan seperti seakan-akan dia minta tumpangan sama Bila. Ya di situ Bila udah ketakutan parah, makanya bahkan dia sampai tutup mata saking takutnya. Dan alhamdulillahnya akhirnya mereka pun hampir sampai di dekat basement. Tapi perjalanan untuk ke basement itu masih sekitar 3 kilometeran lagi. Jalanan dengan tanjakan super ekstrim harus mereka hadapin di sana, karena memang jalanannya tuh kayak gini-gini lah, gini nih. Nah singkat cerita, sampailah mereka ini di base camp. Dan sekarang sudah menjelang malam. Mereka pun bergegas untuk melakukan pendaftaran karena mereka takut kalau misalnya nggak dapat antrian, apalagi sekarang pendakiannya itu lagi rame-ramenya.
Setelah itu mereka memarkirkan motornya dulu kan, lalu lanjut berjalan menuju ke pos pendaftaran yang ada di atas. Tapi sebelum ke pos itu, mereka itu diharuskan untuk mengikuti briefing dulu. Setelah briefing selesai dan semua peralatan lengkap tuh, mereka dihimbau untuk berhati-hati saat melakukan pendakian dan diminta membawa kembali sampah mereka untuk turun. Tapi sebelum meninggalkan tempat itu, tiba-tiba aja penjaga pos ini berbisik tuh sama Ricky. Tapi di situ Bila sedikit ngedengar. Bisikannya kira-kira kayak gini. Mas, hati-hati ya kalau di atas. Jika ngelihat apa-apa, jangan dihiraukan. Jalan aja terus. Rehatnya jangan terlalu lama. Sontak Ricky yang dibisikin kayak gitu langsung merinding, guys. Udah ketakutan ya, bayangin aja. Kamu ini baru mau muncak, terus kamu udah dibisikin sama orang asing. Dibisikin kayak gitu lagi, siapa yang gak takut coba? Dan saat itu Bilang ngeliat nih ke penjaga pos itu. Dan penjaga posnya itu cuma tersenyum. Tapi senyumannya itu loh bikin merinding, guys. Asli. Lalu setelah itu kami melangkahkan kaki ke pijakan pertama di hutan merbabu. Hanya terdengar suara dahan dan juga serangga hutan. Dan di situ formasi perjalanan kami, Ricky sebagai leader, lalu diikuti Agus, Bila, dan yang menjadi sweeper atau yang menjadi penjaga belakang adalah Lukman. Kami berjalan perlahan dan di sisi kiri dan kanan kami juga hanya ada hutan belantara. Terus tiba-tiba aja Bila ini nengok ke belakang sambil marah. "Luk, jangan tarik-tarik tasku dong," teriaknya Bila ke Lukman. Karena dia ngerasa seperti ada yang narik tasnya dari belakang. Dan di belakang itu hanya ada Lukman. Terus dijawab nih sama si Lukman, "Apaan sih Bil? Aku gak ada narik-narik tasmu. Aku aja dari tadi ada di sampingmu, bukan di belakang." Ini Lukman jawabnya sambil ngotot juga ini. Di situ Bila agak ngelirik sinis nih ke arah tangannya Lukman. Tapi benar aja, Lukman ini dari tadi ada di sampingnya, bukan di belakang. Dan tangannya Lukman ini penuh sama barang bawaannya. Ya udahlah, nggak terlalu dipikirin lah sama Bila. Mereka tetap lanjut jalan kan. Tapi tetap aja masih ada yang narik tas Bila dari belakang. Sontak Bila ini makin kesel dong. Ini siapa sih yang jalan begini katanya kan. Nengoklah dia ke belakang. Pas dia nengok, astagfirullahaladzim. Pas Bila nengok, dia langsung beristighfar dalam hati. Kaget tuh dia. Dia ngeliat ada sosok perempuan berjubah putih dengan wajah yang sangat pucat, berambut panjang, dan tangan wanita itu sampai membiru. Dan ternyata sosok itulah yang sedang narik tas Bila dari belakang. Di situ Bila sudah pasrah. Dia tetap aja ngelanjutin perjalanannya dan berusaha nyuekin itu makhluk yang ada di belakangnya. Ya walaupun Bila ini berjalan dengan kaki yang sedikit gemeteran dan sambil nundukin kepala karena saking takutnya. Di situ trek perjalanan mereka ini tanjakannya makin banyak dan juga turunannya juga makin tajam nih. Dan tak terasa sekitar 1 jaman lebih mereka berjalan, akhirnya mereka sampailah di pos 1. Dan disinilah awal perjalanan malam mereka berubah menjadi malam yang sangat mencekam, terutama untuk Bila. Kami pun memutuskan sejenak untuk beristirahat di pos 1. Untuk ya sekedar minum dan juga santai-santai lah. Di situ aku ngeliat Lukman nih sedang berjalan mendekati satu pohon besar. Tiba-tiba aja Bila ini teriak, Luk, jangan ke arah situ deh, mending sini aja." Tapi enggak, si Lukman ini tetap ngotot, dia tetap jalan ke arah sana, ke arah pohon besar itu. Dan ya udahlah ya, karena Bila juga kesel nggak diladenin sama Lukman, dibiarin aja sudah tuh Lukman istirahat di pohon besar itu. Lalu tiba-tiba Ricky ini juga teriak, lihat deh, itu kok ada tenda di dekat pohon itu. Padahal tadi nggak ada, guys. Di situ cuma pohon besar. Tiba-tiba aja ada 2 tenda berdiri di situ. Ya udahlah, mereka inisiatif datengin itu tenda kan. Tapi sayangnya saat mereka tuh berusaha buat nyari orang yang punya tenda itu, mereka nggak nemuin siapapun. Dan pas diperiksa ke dalam tenda, nggak ada siapapun juga di sana.
Padahal di situ ada 2 tenda berdiri. Kan aneh kalau misalnya nggak ada orang yang punya, tapi ada tenda di situ, ya kan? Nah di situ mereka masih mencoba manggil lagi tuh, siapa tahu orang yang punya tenda ini lagi keliling-keliling cari kayu bakar gitu, pikir mereka nih. Tapi tetap aja nggak ada siapapun yang mereka temui di sana. Ya mulai takutlah mereka. Dan di situ Bila juga ngelirik ke arah Lukman. Karena dari tadi Lukman ini cuma diam aja, nggak ada bicara sama sekali. Aneh, nggak kayak biasanya. Di situ Lukman ini sedang tidur. Tapi pas Bila ngeliat betul-betul yang ada di atas badannya Lukman itu, ternyata di atas badan Lukman itu seperti ada kain putih yang sangat panjang. Bahkan saking panjangnya hampir nggak kelihatan di mana ujungnya. Dan kain itu seperti bergelantungan dari atas pohon besar itu. Terus aja diikutin terus sama Bila di mana ujung kain itu. Dan pas dia ngeliat di ujung kain itu, ada kepala, guys. Ada kepala wanita dengan rambut yang sangat panjang menempel di pohon besar itu seperti ingin mencekram badannya Lukman. Dan wanita itu wanita yang sama yang ngikutin Bila dari tadi. Sontak di situ Bila langsung teriak dong, "Loh, Lukman, sini lo, sini. Jangan di situ." Nah, Lukman yang dengar Bila ini teriak langsung datang dia. "Kenapa, Bil? Ada apa?" Jawab Lukman, dia masih ngantuk nih. Dan kalian tahu, pas Bila teriak itu, sosok wanita tadi itu langsung melotot memandang dia dengan sangat tajam. Dan wajahnya itu seperti benar-benar dipenuhi akan kebencian terhadap Bila. Dan wanita itu pun tersenyum licik ke arah Bila. Di situ Bila nggak ngasih tahu ke teman-temannya, takutnya mereka kalau tahu mereka takut gitu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Berjam-jam mereka ini jalan kan. Tetap aja masih diikutin sama itu sosok perempuan di belakang mereka. Gak tahu tuh perempuan doyan banget ngikutin mereka gitu.